Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 0,97%. Dengan total market cap mencapai di 820 miliar US dollars. Dan untuk Bitcoin kita bisa lihat ada peningkatan sebesar 0,20% dan sekarang ada di angka 16.836 ya. Ini merupakan peningkatan yang lumayan dan bisa dibilang ini di atas dari MA50 ya, artinya berhasil menaklukkan MA50, tetapi 16.900 masih belum berhasil ditaklukkan ya. Untuk Ethereum dia meningkat lebih besar sebesar 0,60% dan sekarang ada di angka 1253. Dan kalau kita lihat kemarin peningkatannya sangat ekstrim ya untuk Ethereum. Dan untuk BNB dia meningkat sebesar sekitar ya setengah persenan lah ya, setengah persenan di 257. Dan kemarin juga peningkatan lumayan ekstrim bisa dibilang karena orang-orang mungkin mulai sadar bahwa sebenarnya FUD kemarin mengenai money laundering dari Binance adalah lebih ke pengalihan isu ya, supaya nggak terlalu disorot terus tuh si SBF ya. Lalu untuk XRP dia terkoreksi sebesar 1,33%. Untuk Dogecoin dia meningkat sebesar 1,26%. Cardano meningkat sebesar 0,7%. Dan Polygon Matic dia malah terkoreksi sebesar 0,27%. Ya, jadi overall seperti itu gambaran marketnya ya. Nah, selanjutnya kita akan ke economic calendar. Nah, untuk economic calendar kita pada hari ini sebenarnya sudah ada satu data penting yang sudah terlewat ya, yaitu adalah data FOMC meeting. Ini terjadi jam 2 subuh tadi ya. Hasilnya nanti kita bahas di belakang ya. Nah, selain dari itu yang masih ada tersisa pada hari ini misalnya ada banyak sebenarnya. Yang pertama itu ada ADP non-farm employment change ya. Harapan kita seperti biasa kalau urusan employment ya, urusan employment change, ya pokoknya apapun yang berurusan sama tenaga kerja di Amerika, harapan kita itu biasanya lebih rendah daripada ekspektasi ya. Jadi kalau dia forecast sekarang 150.000, harapan kita adalah misalnya 130.000, 140.000 ya. Intinya apa? A higher than expected reading should be taken as positive. Berarti kalau dia lebih rendah daripada forecast, itu akan bagus untuk kripto karena lagi-lagi korelasinya negatif dengan indeks dolar ya. Nah, selain dari itu kita bisa juga nanti jam setengah 9 ya. Ini jam 8.15, setengah 9 akan keluar initial jobless claim. Nah, untuk initial jobless claim juga harapan kita sama persis seperti yang si non-farm payroll ya. Harapan kita adalah dia lebih rendah daripada forecast. Karena sekali lagi, a higher than expected reading should be taken as negative or bearish. Sorry, kebalik, sorry ya. Kalau yang si non-farm ini kita berharap dia lebih rendah. Nah, kalau untuk si ini kita berharap lebih tinggi. Sorry, kebalik ya. Berarti untuk si initial jobless claim, harapan kita ada lebih tinggi daripada forecast. Ya, jadi ya misalnya 230.000 atau 250.000 itu bisa bagus membuat indeks dolar kembali melemah. Ya. Dan yang terakhir akan ada juga crude oil inventories. Ya. Nah, untuk Feds gimana nih ya meeting the Feds? Ternyata hasilnya nggak terlalu bagus ya. Jadi telah diputuskan bahwa akan ada peningkatan interest rate lagi untuk sometimes ahead ya. Dan akhirnya markets kemarin lanjut lagi sedikit turun. Ya, jadi itu mungkin penyebabnya kenapa Bitcoin belum berhasil bukan menembus lebih tepatnya ya, belum berhasil daily close dan menaklukkan 16.900-an. Kalau kita lihat di sini, statementnya adalah mereka masih berpikir bahwa inflasi ini masih belum selesai ya, masih belum menunjukkan turun dengan signifikan. Jadi intinya mereka masih fighting inflation. Nah, jadi dalam meeting ini, policy makers ini bisa dibilang sudah setuju untuk kemungkinan meningkatkan sebesar setengah persenan ya. Nah, selain dari itu juga policy stance yang restrictive ini, ya ini langsung direct quote dari mereka, akan perlu terus di-maintain sampai ada incoming data yang menunjukkan bahwa market ini secara confident sudah turun gitu si inflasinya ya, dan turunnya tentunya seperti biasa seperti gue sudah katakan berkali-kali sebelumnya, targetnya adalah di bawah dari 2% atau 2% ya. Menurut The Fed sekarang belum menunjukkan indikasi itu. Maka dari itu sekarang mereka ya berencana untuk terus meningkatkan interest rate sampai penurunannya signifikan dan benar-benar menuju ke 2%. Overall, not too good jujurnya ya. Ini menunjukkan mereka masih hawkish, belum ada pertanda untuk
apa namanya, pivot. Ya, jujurnya nih si Jerome Powell nih sedikit ganti-ganti terus ya. Di sebelumnya dia ada sedikit dovish ya. Sekarang jadi hawkish lagi. Jadi ya mungkin mungkin susah juga ya karena masih bingung. Karena pada faktanya inflasinya turunnya belum belum ekstrim gitu. Sekarang kan masih sekitar di 7%-an. Sementara target masih di 2%. Berarti masih surplus 5%. Ya, jadi ya bisa dibilang mungkin ini ada benarnya juga. Jadi ya siap-siap apabila nanti ada peningkatan lagi interest rate, kemungkinan besar market akan berguncang dan cenderung ke bawah. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk data ekonomi kalender dan juga pembahasan dari the Fed's meeting yang terakhir. Ya. Intinya sayangnya masih nggak terlalu bagus. Ya. Oke, sekarang kita akan geser ke chartingnya. Untuk Bitcoin kita bisa lihat di sini ya, dia kemarin itu retest ke 16.908. Sebenarnya sudah cukup kuat ya. Indeks dolar juga melemah kalau kita lihat di sini ya. Indeks dolar itu kemarin juga melemah. Nah, tetapi kenapa bisa mantul indeks dolar? Ya, karena itu dia ya. FOMC meetingnya ternyata hasilnya nggak terlalu bagus. Ya, the Feds cenderung mengatakan bahasa yang hawkish gitu ya. Peningkatan interest rate-nya nggak akan diberhentikan dulu begitu. Jadi ya ujung-ujungnya kita bisa di sini ke-reject oleh 16.908 ya. Tapi nggak apa. PR utama dia masih bertahan di atas dari 16.433. Nah, tinggal kita lihat nih, apakah akan terjadi retest kedua nggak nih di 16.908? Kalau terjadi ya nantilah kita bahas di belakang ya. Itu soalnya urusan buy limit. Tapi intinya secara makronya it's doing good. Kalau lagi-lagi secara makro harapannya sih ya, dia itu bisa menembus 16.908. Ya, daily close di atas dari struktur tersebut dan membuat higher high. Tetapi ya kalau sampai terjadi retest lagi dan gagal ya sudah berarti ada posisi futures nanti kita bisa buka di belakang ya. Selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar ya. Untuk indeks dolar kita bisa lihat di sini sayangnya ya. Sayangnya walaupun 20 berhasil ya. SMA 20 berhasil dia tembus ya. Tetapi struktur di 104,13 kemarin gagal daily close di bawah ya. Tapi anehnya opennya sedikit di bawah. Jadi this is kind of weird jujurnya ya. Tapi overall minimal tembus dulu 220 lah ya, tembus dulu MA20 itu udah bagus. Harapan gue sekarang adalah dia lanjut lagi ya, daily close di bawah dari 104,13. Kalau bisa menunjukkan 104,13 ini menjadi resisten ya, dan dia mulai membuat lower low lagi alias daily close di bawah dari 103,49 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk indeks dolar. Dan buat lo yang nggak tahu, indeks dolar ini tentunya seperti yang gue tadi sudah sedikit katakan di depan, ini berkorelasi negatif dengan risk on asset seperti Nasdaq, S&P, Dow Jones, dan tentunya juga yang paling penting yaitu adalah kripto. Jadi kalau kita mau bull market, ya kita mau bull run, ya mau nggak mau indeks dolar itu harus melemah. Ya nggak ada ceritanya bull market yang sustainable ya, itu berlangsung tanpa indeks dolar yang melemah dengan signifikan atau lebih tepatnya masuk ke bear market ya. Jadi sekali lagi apabila indeks dolar menunjukkan lower low dan lower high itu masih menjadi pertanda yang baik. Tinggal yang akan bikin ini komplit adalah kalau the Feds mulai benar-benar kata-katanya berubah menjadi dovish ya. Jadi bisa dibilang itu kurang lebih yang kita tunggu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke buy limit dan seperti biasa sebelum kita masuk ke buy limit, gue harus disclaimer dulu bahwa DCWT dan semua konten TCI bukanlah financial advice. Tujuannya untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gue untuk lebih mengerti charting. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau bisa juga menggunakan link referral kita di bawah. Sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana kita bisa lihat di sini Bybit sedang ada kompetisi trading derivatif tahun baru. Dan kita bisa memenangkan total hadiah mencapai 100.000 USDT, yaitu 1,5 miliar rupiah. Ya, luar biasa. Nah, kalau kita lihat di sini, total event ini berlangsung dari tanggal 16 Desember sampai tanggal 9 Januari. Lebih tepatnya untuk pendaftaran dari tanggal 16 Desember sampai 5 Januari dan periode perdagangan dari tanggal 23 Desember sampai 9 Januari. Jadi buat lo yang tertarik masih ada waktu ya. Nah, kalau kita lihat sekarang ya, total hadiahnya di 4.000, nanti bisa mencapai 50.000 dan sekarang sudah ada 561 peserta yang bergabung dan ada 30 perkiraan pemenang ya. Nah, jadi bagaimana cara untuk bisa mendaftarkan diri kalian? Yang pertama, klik
tombol daftar sekarang untuk mendaftarkan diri ke kampanye ini. Yang kedua, miliki setidaknya 50 USDT atau aset yang bernilai setara dalam akun derivatif Anda, tidak termasuk akun sekunder. Dan kompetisi ini hanya diikuti oleh pengguna di Indonesia, Thailand, dan Filipina saja, ya. Nah, peringkat kompetisi ini juga akan diupdate secara real time, ya. Nanti akan diperbarui setiap hari Selasa dan Jumat sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Tentunya 5 sore di sini, ya. Nah, jadi acara pertama yaitu adalah kompetisi volume perdagangan individual dan menangkan 50.000 token USDT. Ya, jadi ini simple. Semakin besar volume yang kalian generate, semakin besar juga ada 50.000 USDT yang kalian bisa dapatkan, ya. Bagannya seperti ini. Nah, acara kedua kita bisa di sini ada airdrop sebesar 3.000 USDT yang kalian bisa ikuti. Dan acara ketiga ada juga kompetisi LNR percentage dari tim afiliasi untuk memenangkan 50.000 lagi token USDT ekstra. Seperti ini bagannya. Jadi buat lo yang tertarik, monggo silahkan bisa ikuti. Dan sebelum kalian join, ya, gua sarankan lu baca semua syarat dan ketentuan. Apabila sudah setuju dan nyaman dengan semua syarat dan ketentuannya, monggo ikutan dari promo Bybit ini. Oke, dan sekarang kita geser ke Bitcoin. Ya, jadi untuk Bitcoin kita bisa lihat dia tembus dan daily close di atas DM50, tetapi masih belum berhasil reclaim 16.908, ya. Tapi karena ini terjadi retest 1, maka otomatis seperti biasa setup posisi short kita terbentuk. Ya, lagi-lagi ini optional, nggak semua orang harus buka posisi futures, tapi kalau tertarik dan siap untuk jaga resikonya, monggo, ya. Jadi buat yang tertarik untuk buka posisi short, sekarang bisa pending order posisi short di 16.908, karena seperti yang kita bisa lihat terjadi retest 1. Apabila hari ini terjadi retest 2, itu adalah trigger untuk posisi short kita. Nah, target TP-nya di mana? Target TP-nya menurut gua MA50 terlalu dekat, ya. Jadi kalau gua pribadi target untuk konservatif yaitu di MA20 yang sekarang ada di 16.724. Untuk yang lebih agresif, target TP-nya yaitu di 16.433, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi short di Bitcoin. Untuk posisi long-nya tentunya masih sama seperti kemarin, karena jujurnya untuk di atas ini masih ya belum terjadi reclaim lah. Karena kalau belum terjadi reclaim, mendingan kita nggak usah bahas dulu. Jadi for now, untuk posisi longnya masih sama di 16.433. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi futures di Bitcoin. Untuk posisi spotnya juga bisa dibilang masih sama. Buy limit pertama bisa lu pertimbangkan antara 16.433 atau 16.343. Karena terlalu dekat, makanya gue satuin aja. Lu tinggal pilih mana yang lu lebih suka angkanya lah, ya. Lalu untuk buy limit kedua secara spotnya adalah di 15.874. Sekali lagi gue ingatkan, posisi spot ini adalah posisi jangka panjang. Jadi kayak tabungan kita, ya. Kemungkinan besar kita hold bisa bulanan, arguably bisa sampai tahunan, apalagi dalam kondisi market seperti ini, ya. Jadi ya nanti mungkin kita tuainya bersama saat sudah mulai masuk ke bull market. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Ethereum. Dan untuk Ethereum, dia kasusnya sedikit berbeda dengan BTC. Ya, kalau BTC kemarin kan belum berhasil menembus struktur. Tetapi Ethereum kita bisa lihat dia bukan cuma berhasil menembus struktur, bahkan daily close di atas dari Bollinger Band. Nah, gimana nih Bang? Ini kan tembus nih. Boleh nggak kita buka posisi long? Sebenarnya boleh-boleh aja, ya. Boleh-boleh aja kalian buka posisi long apabila terjadi retest 2 kali alias konfirmasi, ya. Jadi kalau terjadi retest 1, retest 2, nah monggo. Nah, tentunya retest 1, retest 2 ini harus daily close di atas dari struktur, ya. Jadi kita lihat nih dalam beberapa hari ke depan apakah dia akan mulai koreksi lebih dalam karena ya technically speaking ini sedang masuk dalam kondisi overbought, ya. Atau ya ujung-ujungnya malah jebol ke bawah aja. Ya, kita lihat. Jadi itu untuk setup posisi longnya. Untuk posisi shortnya itu bisa terjadi apabila ya ternyata dia gagal retest, gagal mantul, dia jebol ke bawah, retestnya malah ini sebagai resisten, retest 1, retest 2. Ini juga bisa terjadi, ya. Nah, target TP-nya ada beberapa, ya. Target TP yang pertama yang lebih konservatif adalah di MA50. Ini target TP konservatif yang ada di 1222. Untuk target TP yang lebih agresif yaitu bisa pertimbangkan di 1189. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi futures di Ethereum. Untuk posisi spotnya bisa dibilang untuk 1243 gue masih belum terlalu sarankan lah untuk posisi spot karena masih terlalu dekat dan arguably ini technically secara TA adalah suatu kondisi overbought, ya. Jadi
Buy limit pertama dan keduanya masih di 1189 dan yang kedua di 1166. Oke, dan sekarang kita geser ke Phantom. Nah, untuk Phantom kita bisa lihat sudah terjadi retest 1, retest 2 di daerah 22 sen. Jadi sesuai dengan pembahasan kemarin, berarti buat lo yang tertarik, sekali lagi, nggak harus semua orang buka posisi futures ya. Buat lo yang tertarik dan siap untuk menjaga resikonya, berarti sekarang sudah terjadi setup posisi short ya, karena terjadi retest 1 dan hari ini terjadi retest 2. Nah, target TP-nya di mana? Target TP-nya lo bisa pertimbangkan di MA50 untuk yang konservatif, yaitu berarti di 0,2112 ya. Dan untuk yang lebih buat yang lebih agresif, kalian bisa pertimbangkan target TP-nya di 0,1983, yaitu struktur yang bisa dibilang sudah berkali-kali di retest di sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi short di Phantom, dan jujur ini posisi short lumayan bagus karena kondisinya sekarang sedang overbought ya. Jadi bukan cuma kena struktur tapi kondisi daily bisa dibilang daily close kemarin dan open hari ini itu di atas dari upper band. Biasanya kalau terjadi seperti itu akan terjadi koreksi ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi short di Phantom. Untuk posisi longnya masih sama seperti kemarin. Retest 1, retest 2, monggo bisa buka posisi long, target TP-nya. Kalau untuk posisi longnya bisa di MA50 untuk konservatif ya. Dan untuk lebih agresifnya di 0,2198 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom. Dan untuk posisi spotnya masih sama seperti kemarin. Posisi yang pertama adalah di 0,1983. Kalau buat lo yang ngikutin sudah dari sini harusnya sudah dapat ya. Buat buy limit kedua di 0,1880. Oke, dan untuk Matic bisa dibilang cukup mirip juga seperti Phantom ya. Dia sama-sama sudah terjadi retest 1, retest 2 di resisten terdekat. Walaupun jujurnya kalau secara setup ya mungkin secara TA lebih tepatnya ya, lebih bagus Phantom sedikit karena Phantom terbantu juga oleh Bollinger Band di sini ya. Sementara kalau Matic dia lebih ke bantunya mungkin ya dekat-dekat sama EMA 200 lah ya. Tapi intinya dua-duanya kalau buat lo yang tertarik untuk buka posisi short sama-sama sudah tercukupi si setupnya, yaitu retest 1, retest 2 ya. Nah, target TP untuk posisi shortnya adalah di MA20 untuk yang konservatif berarti di 0,79 ya. Dan untuk yang lebih agresif, target TP-nya bisa pertimbangkan di 0,77 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi futures di Matic. Itu untuk posisi short ya. Untuk posisi long, masih sama seperti kemarin setupnya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 seperti di tanggal 19 dan 20 kemarin, silakan bisa buka posisi long. Dengan target TP-nya bisa di MA20 untuk yang konservatif. Dan yang agresifnya boleh di 80 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan untuk struktur dari Matic jujurnya ya masih cenderung bearish. Karena kalau kita lihat ya dari tanggal berapa nih ya. Ya November lah. Dia masih cenderung membuat lower low, lower high. Sempat membuat lower high sedikit di sini ya. Tapi secara overallnya masih cenderung ke bawah ya. Momentum masih cenderung ke bawah. Dan masih belum berhasil breakout dengan signifikan. Oke, dan yang terakhir kita masuk ke Atom. Untuk Atom kita bisa lihat pada tanggal 3 dan 4 Januari kemarin sudah terjadi retest 1, retest 2. Jadi buat lo yang sudah charting Atom, kemungkinan besar sudah punya posisi short di sini ya. Dan bisa dibilang hari ini juga bahkan diberikan kesempatan ketiga, yaitu retest ketiga hari ini ya. Jadi overall harusnya sudah untung sedikit ya, dan menuju ke target TP. Target TP posisi Atom kita tentunya jelas yaitu di $9 lebih 88 sen ya. Nah, jadi itu untuk posisi short di Cosmos atau Atom ya. Untuk posisi longnya tinggal kita balik saja logikanya. Apabila ya terjadi retest 1, retest 2 di sini, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long dengan target TP di $10 lebih 20 sen. Ya, jadi tinggal dibalik, tempat kita untuk buka posisi short adalah tempat kita target TP posisi long. Kenapa? Karena tempat kita buka posisi short adalah suatu resisten dan tempat kita untuk buka posisi long adalah suatu support. Makanya sering kali kita pakai untuk target TP posisi short adalah tempat kita buka posisi long dan tempat kita tempat kita TP posisi long adalah tempat kita buka posisi short karena support dan resisten ya. Untuk spotnya, sekarang diupdate sedikit, boleh pertimbangkan beli lagi di $9 lebih 88 sen. Terakhir kan masih di sekitar $9-an. Sekarang sudah bisa mulai di $9 lebih 88 sen.
Dan ini juga ending dari DCWT kita pada hari ini. Seperti biasa, gue harus ingatkan, jangan sampai kalian pakai uang panas. Itu aturan yang paling pentingnya, ya. Lebih penting daripada TA maupun fundamental. Dan selain itu juga jangan sampai over leverage. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.